Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 44974500 Bab 4497, Prey. Sebelum hantu-hantu ini melarikan diri, Landen Shen dengan cepat merapalkan mantra untuk membangkitkan semangat Yuan Feng di dalam tubuhnya. Landen Shen menyalakan cahaya 9 warna di sekujur tubuhnya, dan seekor phoenix terbang hantu besar mengembun di belakangnya. Seluruh tubuh Fei Feng terbakar dengan api 9 warna yang panas, dan 3 bulu emas di ekornya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan posturnya bermartabat dan mewah, yang merupakan jiwa Yuan Feng. Menciak. Yuan Feng Suing di belakang Landen Shen membuat suara burung phoenix yang keras, membuka paruhnya, dan hisapan yang sangat kuat langsung menyelimuti kelompok hantu itu. Woho! Hantu yang melayang di udara sepertinya sangat ketakutan, dan ada suara erangan di mulut mereka. Banyak hantu mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa menahan kekuatan hisap dari hantu Yuan Feng. Mereka semua mengalir ke paruh jiwa roh Yuan Feng dan ditelan ke dalam perut. Dalam sekejap, lebih dari 100 tulang ular hantu benar-benar diserap oleh roh Yuan Feng di tubuh Landen Shen. Hantu Yuan Feng di belakang Landen Shen tampak mengeras. Ketika hantu kembali ke tubuhnya, dia hanya merasakan energi yang melonjak menyapu anggota tubuhnya, dan setiap pori di tubuhnya penuh dengan kekuatan. Ular tulang ini tampaknya hanya memiliki tingkat kekuatan tempur di sekitar Luo Tianxiang, tetapi jiwa mereka sangat kuat. Untuk roh Yuan Feng Landen Shen, itu dapat digambarkan sebagai tonik nyata. Hanya dengan menyerap jiwa lebih dari 100 tulang ular, Landen Shen merasa bahwa roh Yuan Feng di tubuhnya telah meningkat sedikit. Lebih dari 100 tulang ular yang dibiarkan terbuka oleh Duan Lei dimusnahkan oleh Landen Shen dengan cara yang sangat kasar, dan bahkan tubuh jiwa ditelan seluruhnya, terkejut tanpa kata-kata. Metode Landen Shen terlalu luar biasa, bahkan jika dia dapat memiliki kekuatan asli untuk menghancurkan makhluk jahat, dia sebenarnya memiliki berkah darah dari binatang Yuan Feng. Dengan kemampuan menantang seperti itu, yang membuat Duan Lei mengagumi Landen Shen adalah pemeran 5 tubuh. Teman Duan, ayo pergi. Landen Shen tidak berlama-lama, dan terus berjalan ke depan. Ini baik. Duan Lei buru-buru kembali ke akal sehatnya dan mengikuti Landen Shen. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan di Menara Iblis di kota ini benar-benar aneh dan bisa berubah. Setelah melintasi dataran di mana tulang ular sedang mengamuk tadi, mereka berdua benar-benar sampai ke rawa. Rawa di rawa itu berwarna hitam, sangat lengket, dan mengeluarkan bau menyengat. Landen Shen mengerutkan kening, rawa ini hampir melintasi tengah dataran, tak berujung, sepertinya tidak realistis ingin memutar, dia hanya bisa menyeberang dengan paksa. Golden Xiansu, bintang berlian. Landen Shen menopang langit dengan telapak tangannya, dan petak besar cahaya putih dingin melonjak dari telapak tangannya, berubah menjadi pusaran awan besar, berputar dengan kecepatan tinggi di atas kepalanya. Sejumlah besar cahaya kristal es menghujani dari pusaran, mengalir turun seperti hujan es dari langit. Inilah salah satu kekuatan magis dari utusan bintang Aquarius di Surat Galaksi. Landen Shen secara kasar telah mempelajari beberapa kekuatan magis di galaksi kodeks sebelumnya, dan sekarang dengan kemampuan kultivasinya, dia sudah dapat menggunakan beberapa kekuatan magis yang sedikit lebih sederhana dengan bebas. Wow! Rawa digosok oleh sejumlah besar cahaya kristal es dan hujan, dan itu mengembun menjadi es dalam sekejap, dan lapisan es tebal menempel di permukaan lumpur. Landen Shen melangkah ke atas es dan bergerak maju. Duan Lei mengikuti dari belakang. Sambil bergerak maju, Landen Shen terus-menerus mengendalikan pusaran awan di atas kepalanya untuk mengimbangi kecepatan mereka, dan terus-menerus menghujani kristal es dan menyapu rawa. Ho. Sebelum keduanya pergi jauh, ada banyak raungan rendah dan aneh dari rawa di depan. Segera setelah bum bum bum. Seluruh tanah rawa sepertinya telah mengalami gempa bumi besar, dan gelombang lumpur raksasa terbentuk di lumpur di depan mereka, menelannya menuju Landen Shen dan Duan Lei. Mata Landen Shen cepat dan tangannya cepat dan dia segera memanipulasi pusaran awan, bergegas menuju lumpur yang melanda. Ledakan. Suara kekerasan yang memekakkan telinga mengikuti, dan pusaran awan segera meledak, berubah menjadi cahaya putih dingin yang luar biasa, membekukan semua gelombang lumpur besar yang melanda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tentu saja, ini belum berakhir. Seekor buaya besar bergegas keluar dari lumpur, dan dengan cepat mendekati Landen Shen dan Duan Lei di atas es seperti ular. Buaya raksasa ini berukuran 100.000 kaki, bangkai setengah panjang dan kerangka setengah tubuh, rongga mata mereka yang berlubang terbakar dengan api darah merah, dan seluruh tubuh masih dipenuhi dengan udara hitam yang mengepul, yang membuat orang merasa kejam dan ganas. Itu makhluk jahat lain di menara. Duan Lei mengerutkan kening, dan segera mengorbankan pedang ganda di belakangnya. Aura buaya raksasa yang tiba-tiba terbunuh ini sangat mirip dengan ular tulang sebelumnya, tetapi Duan Lei dapat merasakan bahwa buaya raksasa di rawa jelas lebih kuat dari ular tulang sebelumnya, dan fluktuasi aura yang mereka pancarkan telah mencapai Luo Tian. Tingkat puncak. Tampaknya semakin dekat dengan sumber Yin Win, semakin kuat makhluk jahat yang menghantui.
Mungkin makhluk jahat di menara iblis kota ini sudah memiliki wilayah, dan ular tulang sebelumnya mungkin adalah makhluk jahat tingkat paling rendah. Pantas saja para biksu Sushan yang selalu masuk ke menara monster kota tidak pernah kembali. Lingkungan di dalam menara sangat berbahaya. Biar aku urus hal-hal yang menyerupai makhluk mati ini. Landen Sen menggulung telapak tangannya dengan tenang. Sejumlah besar cahaya suci yang tidak tercemar melonjak keluar dari telapak tangannya, dan menabrak puluhan buaya raksasa yang menyerang seperti kilat. Bum bum bum. Bersamaan dengan semburan cahaya putih yang meledak, sejumlah besar buaya raksasa dibombardir sampai mati, dan tubuh mereka terus hancur di bawah pengaruh cahaya tak bernoda, sampai mereka benar-benar menghilang, hanya menyisakan hantu yang rusak. Landen Sen melakukan persis seperti yang dia lakukan, membangkitkan semangat Yuan Feng di tubuhnya lagi dan menelan hantu-hantu ini. Saat melahap hantu, Landen Sen secara kasar menganalisis kondisi makhluk hidup di menara iblis kota. Secara umum, makhluk yang menghantui menara setan kota agak mirip dengan makhluk Necro, tetapi mereka bukanlah makhluk Necro murni. Mungkin roh iblis yang ditahan di menara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya menelan dan bermutasi satu sama lain, dan di bawah pengaruh kekuatan hukum di menara, sejumlah besar energi berantakan seperti keluhan, sisa-sisa, aura kematian, aura busuk, dikumpulkan dan diubah menjadi makhluk aneh. Untuk membentuk tubuh roh kehidupan yang unik, itu harus lahir di bawah kekuatan hukum yang kuat. Menara iblis kota ini memang diselimuti oleh kekuatan hukum yang unik, dan di bawah pengaruh kekuatan hukum ini, telah menciptakan keberadaan makhluk-makhluk jahat ini. Lingkungan seperti itu mirip dengan neraka-neraka dari neraka Huang Kuan. Landen Sen harus mengagumi King Yun asli yang menciptakan menara iblis kota dengan satu tangan. Orang sejati King Yun yang berbicara pada saat itu telah mencapai ranah penguasa surgawi Dao leluhur sebelum ia mendirikan sekolah Sushan. Bagaimanapun, ia adalah penguasa surgawi Dao leluhur, dan bukan tidak mungkin ia dapat menciptakan harta abadi dengan hukumnya sendiri. Setelah Landen Sen menelan kumpulan hantu ini, aura jiwa Yuan Feng di tubuhnya sekali lagi naik sedikit, dan bahkan menyebabkan lemahnya pertumbuhan kekuatan jiwanya sendiri dan bahkan basis kultivasi. Hanya menelan ratusan hantu di menara saja sudah memiliki efek seperti itu, jika Anda bisa menelan semua hantu dari semua makhluk jahat di menara, bukankah itu akan membuat budidaya Anda melonjak? Bab 4498, Wind Cave. Landen Sen sedikit bersemangat ketika dia memikirkannya, dan dengan cepat berjalan menuju kedalaman rawa. Sejak tingkat kultivasi telah melonjak hingga pertengahan periode Daluo, sumber kekuatan tubuh Landen Sen dari Senong juga meningkat pesat, dan sekarang cahaya suci tanpa noda yang dilepaskan dapat dengan mudah membunuh segala bentuk makhluk undead. Bahkan makhluk necromantik yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Daluo Jinxian tidak bisa bertahan selama setengah detik. Meskipun roh-roh jahat di menara iblis kota ini bukanlah makhluk mati yang serius, mereka memiliki tubuh makhluk mati. Ini mungkin berhubungan dengan lingkungan di dalam menara, jika itu adalah hantu tanpa tubuh, maka mudah untuk ditelan oleh roh jahat lainnya. Cahaya tak bernoda Landen Sen dapat dengan mudah menghancurkan tubuh roh-roh jahat ini, sedangkan roh Yuan Feng di dalam tubuh dapat menelan dan menyerap roh-roh jahat tersebut. Kedua kemampuan ini cukup untuk mengubah Landen Sen menjadi predator teratas di menara kota iblis. Sepanjang jalan melewati rawa, Landen Sen menelan ratusan jiwa buaya raksasa. Melewati rawa, ada hutan lebat yang gelap dengan hembusan angin. Ada banyak roh jahat aneh di hutan lebat. Ada harimau bangkai setengah panjang, macan tutul, serigala-serigala, raksasa kerangka besar, dan sejumlah besar makhluk yang terlihat seperti serangga beracun. Ada banyak jenis makhluk jahat dalam berbagai bentuk, dan mereka tidak lagi terbatas pada kelompok etnis. Makhluk roh jahat ini bukanlah karakter biasa, hampir setiap orang memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari puncak Luo Tian. Bisa dibayangkan bahwa para pembudidaya iblis yang dipenjara di menara iblis kota saat itu tidak lemah dalam budidaya mereka. Landen Sen tidak menolak untuk datang, dan sembari melepaskan cahaya suci yang tak terukur untuk membunuh makhluk jahat kemanapun dia pergi, sembari menyerap jiwa makhluk jahat tersebut, prosesnya semudah mencoba mendapatkan sesuatu. Jiwa dari setiap makhluk roh jahat setidaknya setara dengan kekuatan jiwa Luo Tian Xiangxian, yang tidak diragukan lagi merupakan makanan yang sangat baik untuk jiwa Yuan Feng dalam tubuh Landen Sen. Lantai 10 menara iblis di kota ini telah menjadi situs predasi bagi jiwa-jiwa Yuan Feng. Sementara Landen Sen terus-menerus melahap jiwanya, dia merasa bahwa kekuatan jiwanya dan basis kultivasinya perlahan-lahan naik, meski jangkauan panjatnya terbatas. Selama dia menelannya seperti ini, dia akan mencapai puncak jangka menengah Daluo Jinxian dengan harapan besar. Duan Lei mengikuti Landen Sen sepanjang jalan, menyaksikan Landen Sen terus-menerus melahap jiwa makhluk di menara. Dari awal, dia tercengang sampai sekarang. Dengan keterampilan menantang Landen Sen, berjalan di menara iblis kota seperti bepergian. Anggap saja sebagai kepala faksi Sushan sebelum dia membual bahwa dia ingin memimpin Landen Sen di Haikou, tapi sekarang Landen Sen yang memimpinnya, yang membuat Duan Lei sangat malu. Setelah berjalan sekitar 1 jam, keduanya akhirnya mencapai ujung lantai 10.
Di ujung lantai 10 terdapat sebuah goa yang sangat besar, di dalam goa tersebut terdapat goa angin hitam, berputar seperti pusaran air, dan angin yin yang kencang menyembur dari dalam goa. Angin yin bercampur dengan semua jenis aura energi keos seperti sisa jiwa, ki kematian, ki kotor, yin ki, dan bahkan aura keos. Bau energi yang berantakan inilah yang memberikan makanan kepada makhluk jahat di lantai 10 menara penindasan iblis, dan sumber energi. Mekanisme ekologi semacam ini membuat Landen Sen cukup curiga, dia semua meragukan apakah keberadaan menara kota iblis hanya untuk mendukung makhluk roh jahat ini. Duduk di luar gua adalah seekor anjing raksasa berkepala 3 dengan giginya menyeringai. Dengan panjang tubuh ratusan ribu kaki, peradangan hitam aneh membakar sekujur tubuhnya, matanya merah padam seperti darah, dan nafasnya yang keras dan menakutkan. Menyadari aura orang asing dengan cepat mendekat, ketiga anjing raksasa itu tiba-tiba berdiri dan meraung. Ho ho ho. Gonggongan anjing yang kasar dan keras terdengar mengguncang bumi, membawa rasa paksaan yang menakjubkan, yang membuat orang-orang ketakutan. Landen Sen mengangkat alisnya, napas anjing berkepala 3 yang menjaga di luar gua ini tidak lemah, dan fluktuasi tekanan spiritual yang dilepaskan mendekati level Daluo Jinxian, dan itu pasti penguasa lantai 10. Dari menara penindasan iblis. Hanya saja makhluk setingkat ini, Landen Sen masih tidak akan menganggapnya serius. Tanpa mengurangi kecepatannya, dia terus bergegas menuju gua di depannya. Duan Lei mengikuti dari belakang. Melihat mereka berdua begitu sombong, ketiga anjing raksasa itu tiba-tiba melompat ke dalam guntur, membuka mulut mereka, dan menghembuskan api hitam yang menutupi langit dan matahari, menelannya ke arah Landen Sen dan Duan Lei dengan kuat. Dia. Cahaya suci yang tidak berdosa. Landen Sen mendorong telapak tangan kanannya ke depan, melepaskan kekuatan mata air spiritual tak bernoda di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, mengenai energi cahaya putih seperti badai, dan bergegas menuju lautan api hitam yang menghantamnya. Bum bum bum. Diiringi oleh raungan, petak besar cahaya putih menerobos lautan api hitam dan mengenai tiga anjing raksasa itu. Mengaum. Anjing raksasa berkepala 3 itu mengeluarkan suara siulan yang mengerikan dan terluka parah, dengan asap hitam tebal keluar dari tubuhnya yang besar. Harus dikatakan bahwa anjing raksasa berkepala 3 ini memang jauh lebih kuat dari makhluk roh jahat sebelumnya, dan ia sebenarnya dapat bertahan selama beberapa napas di bawah pengaruh cahaya yang tak bernoda. Namun, setelah beberapa tarikan napas, anjing raksasa berkepala 3 itu masih belum bisa menopangnya, dan tubuhnya mulai roboh hingga hilang. Anjing raksasa berkepala 3 memiliki jiwa sepanjang 100 kaki, dan setelah keluar dari tubuhnya, ia mencoba melarikan diri. Di mana Landen Sen rela membiarkan potongan lemak ini terlepas dari mulutnya, dengan cepat membangkitkan jiwa-jiwa Yuan Feng di tubuhnya. Yuan Feng Lingpai tampaknya sangat rakus terhadap jiwa yang kuat dari anjing raksasa berkepala 3, dan pecah dengan sendirinya, dengan nyala api 9 warna yang indah membakar di sekujur tubuhnya, menyeret bulu emas yang panjang, dan mengejar ke arah jiwa anjing raksasa. Pada akhirnya, pada saat jiwa anjing raksasa mencoba melarikan diri ke gua angin, paruh Yuan Feng Lingpao yang panjangnya ribuan keping, terjepit dengan erat. Ho ho ho. Jiwa anjing raksasa itu merintih dan meraung ngeri, dan sepertinya ingin berjuang. Jiwa Yuan Feng tidak sopan, menelan jiwa anjing raksasa itu ke perutnya dalam satu gigitan, dan dengan paksa mencerna jiwa itu, meluap dengan cahaya api 9 warna yang cemerlang di tubuhnya. Menciak. Yuan Feng Lingpa berteriak kegirangan, seolah-olah dia senang seolah-olah dia telah memakan sepotong lemak favorit. Namun, saat ini, gua angin di dalam gua tiba-tiba meniup angin yin yang ganas, dan pada saat yang sama terdengar isapan spasial yang kuat, jiwa roh Yuan Feng secara tidak sengaja tersedot oleh hisap spasial di gua angin dan menghilang. Tidak baik. Melihat roh Yuan Feng tersedot oleh gua angin di dalam gua, Landen Sen terkejut dan segera mengejarnya. Ini bukan lelucon. Jiwa roh Yuan Feng terhubung dengan tubuh fisik dan jiwanya. Begitu dia meninggalkan tubuhnya terlalu lama, dia akan menderita serangan balik yang sangat besar. Kerusakan parah pada tubuh jiwa hanyalah kinerja yang paling ringan, dan yang serius bahkan dapat menjatuhkannya secara drastis. Basis budidaya. Dengan tergesa-gesa, Landen Sen tiba di depan gua dengan kecepatan tercepat, tanpa pikir panjang, dia terjun ke gua angin. Teman Sen, tunggu aku. Duan Lei buru-buru mengejar, lalu memasuki gua angin. Untunglah gua angin ini memang pintu keluar menuju lantai selanjutnya. Setelah mereka berdua masuk ke gua angin, mereka langsung dibungkus dan terjerat oleh kekuatan luar angkasa yang kuat, mengiring mereka ke tingkat berikutnya dari Menara Iblis Kota. Bab 4499, B-Class. Pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat, dan keduanya dibuang oleh ruang angkasa. Landen Sen dengan paksa menstabilkan sosoknya, tiba-tiba jatuh ke dalam danau. Dengan suara teredam, Landen Sen terjun ke danau dan tersedak air. Ahem. Landen Sen terbatuk keras, dan bau nafas menjijikkan di hidungnya menjijikkan. Ternyata air danau itu tinta hitam, kental seperti darah, penuh korosif, bau mayat, darah dan bau menyengat lainnya, dan itu menjijikkan jika terjadi ledakan. Duan Lei,
yang juga jatuh ke danau, hampir tidak pingsan, dan dengan cepat menutup hidungnya. Danau itu tidak hanya berbau busuk, tetapi juga penuh dengan energi beracun dan bersambung, seperti semut dan kelabang, yang menggerogoti tubuh mereka secara menyeluruh. Setelah Landen Sen merasakan ketidaknyamanan jiwa dan raga, dia buru-buru memindahkan glasir api teratai berwarna di tubuhnya, dan api glasir berwarna indah melonjak di sekujur tubuhnya, menghilangkan racun dan energi kutukan yang telah menembus ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun, Duan Lei adalah kepala Gunung Su, dan dia memiliki tindakan balasan. Dia segera membentuk segel sihir tipe pertahanan jiwa untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan segera mengambil beberapa pil yang mendetoksifikasi dan menghubungi kutukan jiwa. Ahem. Ini seharusnya menjadi lantai 9 menara kota iblis. Aku tidak menyangka lingkungan di sini begitu buruk. Duan Lei memuntahkan beberapa suapan air hitam, dan wajahnya ternoda tinta hitam oleh air danau, seburuk itu. Dukun. Sebelum Landen Sen bisa melihat posisi jiwa roh Yuan Feng, auman sejumlah besar burung datang dari langit di atas danau. Mereka ganas dan ganas, yang langsung membangkitkan kewaspadaan Landen Sen dan Duan Lei. Melihat dengan seksama, saya melihat ribuan roh jahat dan burung berputar-putar di langit, burung nasar dengan bangkai setengah panjang dan kerangka setengah tubuh, merpati mayat berwajah hantu dengan wajah mengerikan seperti roh jahat, dan kerangka naga. Berbagai roh jahat dan burung semua menatap Landen Sen dan Duan Lei yang masuk ke lantai 9, tampaknya menganggap kedua penyusup dengan aura berbeda ini sebagai mangsa. Seekor merpati mayat berwajah hantu memimpin untuk memecahkan ketenangan, dan terbang menuju Landen Sen di danau dengan kecepatan kilat sepasang cakar tajam melepaskan api hitam yang mengepul, berlari secepat kilat. Melihat wajah hantu merpati dengan cepat terbang ke bawah, Landen Sen mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya dipadatkan dengan cahaya suci yang sangat bersinar, dan menembakkan seberkas cahaya putih yang menyilaukan, mengenai wajah hantu itu. Dengan suara, bang, yang teredam, separuh tubuh mayat merpati berwajah hantu diledakkan menjadi bubuk oleh cahaya suci yang sempurna, membuat jeritan yang keras, dan jatuh ke dalam danau. Namun, serangan Landen Sen tidak menghalangi roh-roh jahat burung-burung di atas danau, melainkan membuat marah makhluk-makhluk jahat ini. Untuk sementara waktu, sejumlah besar roh jahat dan burung terbang menuju Landen Sen dan Duan Lei bersama-sama. Sebagian besar makhluk roh jahat ini sangat besar, memberi orang perasaan depresi yang kuat. Landen Sen menembakkan cahaya tak bernoda satu demi satu dan menyapu dengan liar. Duan Lei juga tidak diam, telapak tangannya menembakkan berkas cahaya keemasan untuk mengusir makhluk roh jahat terbang ini. Bahkan jika Landen Sen menembak jatuh sekumpulan burung roh jahat lainnya bergegas ke daerah ini. Selain itu, makhluk roh jahat yang belum sepenuhnya dikalahkan oleh cahaya tak bernoda dapat memperbaiki tubuh mereka dengan mengorbankan kekuatan jiwa. Sulit bagi Landen Sen untuk melepaskan cahaya tak bernoda dalam skala besar, sulit untuk sepenuhnya membunuh makhluk roh jahat ini. Selain itu, jiwa Yuan Feng hilang, dan tidak ada cara untuk menelan jiwa makhluk roh jahat ini, menyebabkan Landen Sen jatuh ke dalam kebuntuan perlawanan pasif. Hal yang paling menakutkan adalah tampaknya ada makhluk roh jahat di bawah danau ini. Tepat ketika Landen Sen membombardir makhluk jahat terbang dengan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba merasakan hisapan abnormal datang dari danau, secara bertahap membentuk pusaran air, dan pusaran itu semakin membesar. Tidak, ada sesuatu yang datang ke bawah danau. Hati Duan Lei canggung dan cepat teringat. Saat berikutnya, dengan ledakan yang keras, gelombang besar yang membubung ke langit tiba-tiba memercik ke danau, mengikuti seekor paus raksasa hitam yang menakutkan. Paus besar itu panjangnya beberapa juta kaki, dan seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta. Dua kelompok api darah merah muncul dari rongga mata yang cekung. Nafasnya sangat menakutkan, dan tidak lebih lemah dari 3 anjing raksasa di lantai ke-10. Mengaum. Paus besar itu membuka mulut besarnya di baskom darah, menampakkan sederet taring hitam pekat, mulut besar itu seperti lubang hitam di jurang, dan akan menelan 2 taring di dalamnya. Landen Sen menggertakkan giginya dan melepaskan kekuatan Senong di tubuhnya secara ekstrim, cahaya tak bernoda keluar dari bawah tubuhnya, dan seluruh orang itu seperti matahari putih yang menerangi seluruh danau. Wow! Paus raksasa hitam mengeluarkan suara teriakan dan ratapan, dan tubuhnya yang besar terkikis oleh cahaya tak bernoda. Roh-roh jahat dan burung-burung di atas danau juga dipaksa mundur oleh cahaya suci tak berdosa yang kuat, dan mereka tidak berani mendekati Landen Sen. Sayangnya, kekuatan Landen Sen tidak bertahan lama, dia merasa kekuatan jiwanya sangat melemah, dan nafasnya tiba-tiba menjadi berat. Jiwa roh Yuan Feng telah keluar dari tubuh terlalu lama dan belum kembali, dan tubuh jiwa Landen Sen sudah menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Cahaya suci Landen Sen yang tidak ternoda, yang kekuatan rohnya menurun dengan cepat meredup. Pada saat yang sama, paus raksasa hitam yang tidak tepat yang tubuhnya dibombardir oleh kotoran dan cahaya suci meninggalkan tubuhnya begitu saja, dan jiwanya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi hantu paus sepanjang 1000 kaki, membawa api hitam yang mengepul. Menelannya menuju Landen Sen. Energi jiwa murni tidak akan terhalang oleh cahaya suci yang tidak tercemar.
Landen Sen melihat hantu paus yang mendekat dengan cepat, dan hendak melepaskan kekuatan magisnya untuk melawan, tetapi rasa pusing yang kuat menghantam otaknya, dan jiwa yang melemah membuatnya benar-benar tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan magis dengan baik. Segel emas Dik, Huanglong Zhongwei. Duan Lei menyelamatkan lapangan tepat pada waktunya, memukul hantu Huanglong dengan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan mengenai tubuh jiwa paus, kekuatan ledakan itu menjatuhkan tubuh jiwa itu kembali dan terbang. Namun, Duan Lei sendiri juga sulit untuk dinyanyikan, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya membunuh makhluk jahat ini dengan kekuatan magis biasa. Landen Sen yang melemahkan dengan cepat secara bertahap kehilangan kesadaran, dan permukaan tubuhnya tidak lagi dipenuhi dengan cahaya yang tidak bersalah. Sejumlah besar makhluk roh jahat terbang ke langit, dan Duan Lei menawarkan pedang gandanya. Setelah melawan sendiri untuk beberapa saat, dia perlahan-lahan menjadi lemah. Melihat sejumlah besar makhluk roh jahat, mereka akan segera dibagi tempat. Tepat pada saat kritis ini, menciak. Suara burung Phoenix yang keras terdengar, menembus langit. Hantu Phoenix terbakar dengan api 9 warna terbang dari kejauhan postur Phoenix bermartabat dan mewah cahaya suci 9 warna yang indah dan panas menerangi langit dan langit abu-abu dihiasi dengan lampu warna-warni. Ini adalah jiwa roh Yuan Feng yang tersedot oleh gua angin, dan akhirnya kembali. Jiwa roh Yuan Feng mengepakkan sayapnya dan menyapu lurus dengan api 9 warna yang luar biasa, mengenai sekelompok makhluk jahat yang mengepung Duan Lei dan Landen Sen. Bum bum bum. Bersamaan dengan nyala api 9 warna yang meledak, sejumlah besar makhluk roh jahat di danau dibakar oleh api 9 warna, membuat suara ratapan yang tragis. Yuan Feng Spirit Soul membuka mulutnya dan menelan hantu paus itu, lalu menamparkan sayapnya, menggulung badai api, dan menerbangkan Landen Sen dan Duan Lei ke danau. Landen Sen dan Duan Lei kebetulan mendarat di belakang jiwa roh Yuan Feng, dan mereka dibawa ke ketinggian oleh roh-roh Yuan Feng. Jiwa-jiwa Yuan Feng yang kembali menjalin komunikasi dengan roh Landen Sen yang melemahkan pada waktunya, melepaskan cahaya suci 9 warna yang sangat kuat, bergegas ke tubuh Landen Sen. Tubuh jiwa lemah Landen Sen berangsur-angsur pulih, dan akhirnya terbangun di belakang jiwa roh Yuan Feng. Bab 4500, Invincible Position. Sen Daoyou, bagaimana perasaanmu? Duan Lei bertanya dengan cepat. Tidak masalah. Landen Sen merasa berlama-lama, perlahan bangkit dan duduk kembali di jiwa roh Yuan Feng untuk pulih. Garis darah Yuan Feng di tubuhnya sangat lemah, dan sepertinya dia tidak bisa membiarkan roh Yuan Feng keluar dari tubuhnya sebelum dia bisa berkultivasi di rumah. Ho. Saat Landen Sen pulih, sejumlah besar roh jahat dan burung mengejar dari belakang, memuntahkan berbagai pancaran api dari mulut mereka, meledakkan ke arah jiwa-jiwa Yuan Feng. Duan Lei mengangkat pedang ungu dan birunya dan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya, hampir tidak bisa menahan serangan dari banyak roh jahat di belakang. Roh-roh jahat di Menara Iblis Kota pada dasarnya bersifat tirani dan akan menyerang alien, tidak takut hidup atau mati. Roh-roh jahat ini tidak kuat dalam kultivasinya, tetapi tubuh mereka seperti tubuh abadi, kecuali mereka dapat diledakkan menjadi bubuk dengan kekuatan magis yang sangat kuat, mereka dapat dengan cepat pulih meskipun hanya sebagian kecil daging yang tersisa. Bahkan jika Duan Lei menampilkan teknik langit emas tingkat tinggi seperti segel emas bumi, ia hanya bisa membunuh paling banyak 20 atau 30 roh jahat, tetapi jumlah roh jahat yang mengejar dari belakang mencapai ribuan. Yuan Feng Spirit Soul membuka mulutnya dan memuntahkan api 9 warna yang besar, menyerang makhluk jahat yang menghalangi bagian depan. Bum bum bum. Api 9 warna yang indah bercipratan di mana-mana, dan sejumlah besar makhluk roh jahat di depan dibakar oleh api 9 warna itu dan jatuh ke dalam danau satu demi satu. Api 9 warna dari jiwa roh Yuan Feng bercampur dengan api asli Yuan Feng yang samar, yang dapat langsung menyerang jiwa makhluk roh jahat ini, dan itu juga dapat menyebabkan kerusakan besar. Duan Lei dan Yuan Feng Lingpo menciptakan banyak waktu untuk Landen Sen. Setelah roh Landen Sen sendiri telah membangun tingkat komunikasi yang cukup dengan jiwa spiritual Yuan Feng di bawahnya, tubuh rohnya telah sepenuhnya pulih dan auranya berangsur-angsur stabil. Cahaya suci yang tidak berdosa. Landen Sen, yang mendapatkan kembali mobilitasnya, meledak ke matanya, mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan Senong di tubuhnya, dan dengan marah melepaskan cahaya tanpa noda, mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak tangan Landen Sen meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan seperti matahari yang terik, dan seperti air terjun ombak yang mengamuk, dia menghantam kawanan besar makhluk jahat yang mengejar dari belakang. Bum bum bum. Makhluk roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang terbang seperti harimau lapar diledakkan oleh cahaya putih yang melonjak dari telapak tangan Landen Sen, membuat suara teredam yang memekakkan telinga. Sebagian besar makhluk roh jahat dibombardir dengan cahaya putih dan berubah menjadi bubuk hampir seketika, tanpa perlawanan. Hanya beberapa roh jahat yang kekuatan tempurnya dekat dengan Daluo Jinxian yang dapat menopang mereka selama setengah detik, tetapi setelah waktu berlalu, mereka masih akan dibombardir dan dibunuh. Dengan kekuatan cahaya tak bernoda, Landen Sen membersihkan rintangan sebelum dan sesudahnya. Paruh Yuan Feng Lingpo memiliki paruh.
Ribuan hantu ditangkap di mulut Yuan Feng Lingpo dan ditelan ke dalam perutnya. Menciak. Jiwa Yuan Feng bersenandung panjang dan rendah, dan cahaya api 9 warna di permukaan tubuhnya menjadi lebih terang dan lebih terang. Landen Sen dengan jelas merasakan bahwa kekuatan darah di tubuhnya secara bertahap menguat, dan tampaknya aliran kekuatan yang stabil mengalir ke tubuhnya, yang benar-benar meningkatkan semangatnya. Karena jiwa-jiwa Yuan Feng dapat terbang bebas di Menara Iblis Kota, Landen Sen tidak membiarkan jiwa-jiwa Yuan Feng kembali ke tubuh, dan terus membiarkannya terbang ke depan bersamanya dan Duan Lei. Telaga hitam di bawahnya tidak ada habisnya, nampaknya lantai 9 dikelilingi telaga hitam ini. Selama pelarian jiwa spiritual Yuan Feng, Landen Sen terus-menerus melepaskan cahaya suci yang tak bernoda untuk membunuh makhluk roh jahat yang datang dan pergi, dan jiwa spiritual Yuan Feng juga terus-menerus menelan dan menyerap jiwa, memperkuat kekuatan garis keturunan. Selama proses ini, kultivasi dan kekuatan jiwa Landen Sen terus meningkat. Setengah jam kemudian, jiwa-jiwa Yuan Feng tiba di ujung danau. Di ujung danau, terdapat celah di angkasa yang mirip dengan lubang hitam, yang seharusnya menjadi jalan masuk ke tingkat berikutnya. Landen Sen mengendarai Yuan Feng Spirit Soul dan membawa Duan Lei melalui celah di lubang hitam dan mencapai lantai 8 Menara Iblis Kota. Semakin rendah levelnya, semakin luas ruangnya, semakin kuat makhluk yang menghantui, dan semakin besar jumlahnya. Saya harus mengatakan bahwa karakteristik lingkungan dari Menara Iblis di kota ini mirip neraka Huang Kuan. Landen Sen bahkan curiga bahwa Menara Iblis Kota adalah harta abadi yang dibangun setelah meniru neraka Huang Kuan dan digunakan untuk menjatuhkan hukuman pada roh jahat yang ditahan. Kekuatan Senong yang telah menahan hukum reinkarnasi dekat dengannya. Lingkungan di menara tidak dapat menahan Landen Sen. Landen Sen juga dapat menggunakan karakteristik melahap roh Yuan Feng untuk menelan jiwa di menara penyerapan, memperkuat dirinya sendiri, dan dapatkan keberuntungan besar. Dengan cara ini, Landen Sen buru-buru melintasi lantai 6 satu demi satu dan mencapai lantai 2 Menara Iblis Kota. Makhluk roh jahat terkuat yang Landen Sen temui di lantai 6 tidak sekuat tahap pertengahan Daluo Jinxian, dan masih tidak bisa menahan cahaya tanpa noda yang dilepaskan olehnya. Melalui pertemuan di 8 lantai pertama, Landen Sen secara kasar memahami lingkungan di dalam menara kota iblis dan karakteristik roh jahat di dalamnya. Faktanya, makhluk roh jahat di menara kota iblis semuanya lahir di bawah pengaruh hukum reinkarnasi yang terselubung di menara, dan cahaya tak bernoda dapat mematahkan dan memblokir hukum reinkarnasi sampai batas tertentu. Oleh karena itu, cahaya suci Landen Sen yang tidak tercemar dapat menggunakan kekuatan yang mirip dengan hukum dan kekuatan supernatural di menara kota iblis. Kecuali jika makhluk di menara memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan level Hunyuan Daluo Jinxian, hampir tidak mungkin untuk menahan serbuan Innocent Light. Hanya dengan karakteristik cahaya suci tak bersalah ini cukup untuk membuat Landen Sen tak terkalahkan di menara kota iblis. Landen Sen melintasi 8 lantai pertama hampir tanpa kesulitan, dan hanya merasakan sedikit tekanan ketika dia mencapai lantai 2 menara kota iblis. Jumlah roh jahat yang menghantui di lapisan kedua telah menurun tajam, tetapi mereka semua memiliki kekuatan tingkat Daluo Jinxian, dan roh-roh jahat ini mengandung kekuatan kutukan yang kuat, metode serangan mereka bervariasi, dan mereka bahkan dapat melakukan ilusi yang cemerlang untuk membuat orang sulit untuk dilindungi. Landen Sen menanggapi dengan hati-hati, dan butuh beberapa hari untuk mencapai akhirnya. Juga berkat hadiah ini, jiwa spiritual Yuan Feng menelan dan menyerap 5 atau 600 roh tingkat Daluo Jinxian. Sebelum mencapai ujung lantai 2, Landen Sen menemukan lembah terpencil secara acak, dan menghabiskan waktu bermeditasi untuk mencerna jiwa yang diserap oleh jiwa roh Yuan Feng. Ledakan. Ketika jiwa dan jiwa Yuan Feng kembali ke tubuh Landen Sen, seluruh tubuh Landen Sen tiba-tiba meledak dari api 9 warna, berubah menjadi badai api yang cemerlang, menyapu ke segala arah. Duan Lei mundur 100 mil, mencubit penghalang pertahanan, dan menahan dampak badai api. Apa? Kekuatan luar biasa yang dibawa oleh jiwa Yuan Feng mengalir ke dalam tubuh dan jiwa Landen Sen dalam waktu yang sangat singkat. Wajah Landen Sen terdistorsi dan mulutnya mengeluarkan jeritan parau, merasa bahwa tubuh dan jiwanya akan segera hancur. Kekuatan kekerasan darah terkoyak. Ketika Landen Sen mencapai batasnya, darah suci yang telah lama hilang tiba-tiba meluap dari jiwa, yang membantunya pada waktunya untuk menstabilkan kekuatan garis keturunan manik, sehingga garis keturunan Yuan Feng yang diperkuat dan jiwa-jiwa memiliki perpaduan yang lebih dalam. Landen Sen juga memperoleh kekayaan besar dalam proses ini, tingkat kultivasinya berhasil naik ke puncak jangka menengah Daluo, kekuatan jiwanya telah meningkat sebanyak 2 kali, dan kekuatannya telah meningkat.